Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu saya mengambil judul penerapan klasifikasi dengan metode Naive Bayes. Jadi untuk program dari metode Naive Bayes itu saya ingin membuat program tentang Naive Bayes. Saya membuat program tentang Naive Bayes ini, yaitu program prediksi olahraga berdasarkan klarifikasi cuaca, suhu, dan waktu. Jadi langsung masuk saja ke bagian programnya. Jadi ini tampilan program yang saya buat. Jadi untuk bagian tiga baris ini merupakan library-nya. Dari masing-masingnya itu ada fungsinya. Jadi untuk yang bagian yang pertama ini untuk digunakan untuk membuat model klasifikasi Naive Bayes dengan data kategorikal. Terus untuk yang kedua ini digunakan untuk mengubah data kategorikal menjadi representasi numerik. Jadi untuk yang ketiga ini import NumPy as NP ini digunakan untuk operasi numerik dan manipulasi data. Selanjutnya masuk ke def get weather data. Print masukkan kondisi cuaca saat ini. While true output input cuaca ada cerah, mendung, hujan. Strip flower if outlook in cerah, mendung, hujan. Break else print input tidak valid. Silakan masukkan cerah, mendung, atau hujan. Jadi untuk bagian yang pertama ini tuh get weather datanya ini fungsinya untuk meminta pengguna memasukkan kondisi cuaca, waktu, dan suhu. Setelah itu bagian ini itu untuk pengguna diminta memasukkan kondisi cuaca seperti cerah atau mendung atau hujan gitu. Misalnya saat ini cerah gitu, jadi masukkan cerah. Jadi kalau misalnya tidak dimasukkan sesuai dengan data yang ada, misalnya ini dimasukkan selain kata cerah, mendung, hujan, nanti akan menampilkan kalimat seperti ini, input tidak valid. Silakan masukkan kata cerah, mendung, dan hujan, atau hujan, pilih salah satu. Jadi selanjutnya ini untuk bagian ini tuh pengguna untuk diminta memberitahu suhu saat ini tuh apa, sejuk, sedang, atau panas. Nah, kalau misalnya tidak dikasih masukan juga, nanti akan menampilkan kalimat seperti ini juga. Setelah itu bagian while true-nya ini, while true time input waktu pagi, siang, sore. Ini bagian ini pengguna diminta untuk kondisi waktunya ini pagi, siang, atau sore. Karena ini terkait olahraga, jadi hanya fokuskan pada pagi, waktu pagi, siang, dan sore. Jadi kalau misalnya nggak ada dikasih masuk kata pagi, siang, sore, misalnya malam, itu nanti akan menampilkan kalimat seperti input tidak valid. Silakan masukkan kata pagi, siang, atau sore. Setelah itu bagian return outlook temperature time ini tuh mengembalikan list yang berisi cuaca, suhu, dan waktu yang dimasukkan oleh pengguna. Selanjutnya bagian def recommend exercise time based on calendar time of day. If time of day pagi, return pagi adalah waktu yang baik untuk berolahraga sebelum mulai hari. Alive time of day siang, return siang adalah waktu yang baik untuk berolahraga setelah makan siang. A lifetime of day sore
return sore adalah waktu yang baik untuk berolahraga sebelum makan malam. Jadi bagian ini tuh memberikan rekomendasi waktu yang baik untuk berolahraga berdasarkan waktu pagi, siang, sore yang diberikan. Untuk bagian ini selanjutnya, Dave recommend sport based on weather, outlook, temperatur. If outlook cerah and temperatur panas, return coba berenang di kolam renang terbuka untuk menyegarkan diri sampai selesai. Ini bagian ini fungsinya itu untuk memberikan rekomendasi jenis olahraganya berdasarkan kondisi cuacanya. Seperti cuacanya itu mungkin cerah, kalau enggak mendung, hujan, dan suhunya panas, sedang, sejuk, yang pengguna berikan sesuai kondisinya. Selanjutnya bagian ini develop term prediction outlook. If outlooknya cerah, itu prediksi cuaca cerah untuk beberapa hari ke depan, cocok untuk aktivitas luar ruangan. Rekomendasi olahraga berenang di kolam renang terbuka. Jadi untuk bagian-bagian ini itu dia fungsinya untuk memberikan prediksi jangka panjang berdasarkan kondisi cuaca. Cuaca itu mungkin cerah, mendung, atau hujan sesuai kondisi penggunanya. Selanjutnya masuk ke bagian DeepMind. X sama dengan NPRA, cerah panas pagi, cerah panas pagi, mendung panas pagi, hujan sedang pagi, seterusnya. Dan bagian D nya ini adalah NP.array, tidak ya, tidak ya. Untuk bagian ini merupakan data trainingnya, yaitu data yang digunakan untuk melatih model terdiri yang dari array X ini berisi kombinasi kondisi cuaca, suhu, waktu. Terus untuk bagian array-nya ini berisi label aktivitas ada, tidak, dan ya. Jadi sesuai dengan setiap kombinasi tersebut. Data ini tuh digunakan untuk melatih model Naive-Bayes agar dapat memahami hubungan antara kondisi cuaca, suhu, waktu dengan aktivitas yang direkomendasikan. Selanjutnya masuk di bagian encoder, sama dengan ordinal encoder. Jadi encoder ini tuh adalah untuk mengubah kategorikal seperti cuaca, suhu, waktu menjadi nilai numerik menggunakan original encoder ini. Menggunakan original encoder ini dari perpustakaan atau library scikit-learn. Bagian X underscore encoder sama dengan encoder.fit underscore transform X. Bagian ini tuh encoder adalah encodernya ini adalah sebuah objek encoder dari scikit-learn seperti one-hot encoder, label encoder itu atau encoder lainnya yang cocok untuk data kategorikal. Untuk bagian X-nya itu untuk dataset yang berisi fitur-fitur kategorikal. Jadi untuk bagian fit transformnya ini itu tuh melakukan dua hal. Yang pertama itu ada ya fit atau menyelesaikan encoder dengan data X-nya. Kemudian ia transfer atau mengubah data X-nya ini menjadi format yang sesuai untuk digunakan dalam model machine learning. Selanjutnya bagian CLF sama dengan categorical LNB. Jadi bagian ini CLF ini singkatan dari classifier. Dalam hal ini itu merupakan objek dari categorical NB.
sebuah model naive Bayes yang dirancang untuk menangani fitur-fitur kategorikal. Untuk bagian CLF .fit x underscore encoded, y ini tuh melatih model kategorikal kategorikal NB menggunakan data x encoded yang sudah di encode dan labelnya itu Y. Bagian print ada kalimat selamat datang di program prediksi aktivitas berdasarkan cuaca, suhu, dan waktu. Bagian ini tuh sebagai pesan untuk memberitahu kepada pengguna bahwa mereka tuh telah memulai program untuk memprediksi aktivitas berdasarkan cuaca, suhu, dan waktu. Selanjutnya ada user underscore data sama dengan get weather data. Bagian ini tuh fungsi get weather datanya ini tuh dipanggil untuk meminta pengguna memasukkan kondisi cuaca saat ini, suhu dan waktunya juga. Data yang dimasukkan oleh pengguna ini disimpan dalam variabel user underscore data. Yang bagian ini yang bisa hasilnya itu bisa berupa list. Untuk bagian user data encoded sama dengan encoder.transform. Bagian ini tuh data masukan penggunanya itu dari user data. Dari user datanya itu yang berupa list, bisa berupa list atau kondisi cuaca, suhu, waktu itu dirubah menjadi format numerik menggunakan encoder. Jadi encoder di sini itu bagian ini encoder itu adalah ordinal encoder yang telah dilatih sebelumnya untuk mengubah nilai kategorikal menjadi nilai numerik. Selanjutnya bagian prediction, CLF predict user data encoded probabilities dan sama dengan CLF predict proba user data encoded. Bagian ini tuh untuk model CLF itu atau categorical naive Bayes yang telah dilatih sebelumnya. Program melakukan prediksi berdasarkan data masukan pengguna yang sudah diubah formatnya. Diubah formatnya ini user data encodednya. Terus predictionnya ini berisi hasil prediksi bisa ya atau tidak. Untuk probabilitasnya ini berisi probabilitas dari masing-masing kelas, tidak dan ya-nya. Untuk bagian ini yang print hasil prediksi sampai selesai ini tuh ini menampilkan hasil prediksinya. Jadi program ini tuh mencetak hasil prediksi dengan menampilkan data cuaca, suhu, waktu yang dimasukkan oleh pengguna. Untuk prediction dalam kurung nolnya yang contohnya kayak gini digunakan untuk mendapatkan hasil prediksi yang pertama, atau karena prediction adalah array NumPy. Jadi probabilitas untuk probabilitas yang ini 0 itu tuh 0 atau 01 ini digunakan untuk mendapatkan probabilitas bahwa aktivitas perlu dilakukan. Probabilitas kelasnya itu iya. Jadi untuk probabilitas 0 sama 0,0 ini itu digunakan untuk mendapatkan probabilitas bahwa aktivitas tidak perlu dilakukan, atau probabilitas kelasnya itu tidak. Artinya tidak. Setelah itu masuk ke bagian ini print rekomendasi waktu olahraga berdasarkan kalender sama rekomendasi jenis olahraga. Bagian ini tuh program mencetak rekomendasi waktu berolahraga berdasarkan waktu yang dimasukkan penggunanya itu user data. Nah ini user data 2. Jadi
Setelah itu menggunakan recommended exercise time based on calendar. Setelah itu masuk ke bagian jenis olahraganya. Bagian jenis fokus olahraga. Jenis olahraganya ini program mencetak rekomendasi jenis olahraga berdasarkan kondisinya, user datanya ini, kondisinya dan suhu user datanya suhu yang dimasukkan pengguna menggunakan fungsi recommend sport based on weather. Yang ini menggunakan fungsi ini. Terus selanjutnya bagian jangka waktu, prediksi jangka waktunya ini. Program ini tuh mencetak prediksi jangka panjang berdasarkan kondisi cuaca. Kondisi cuacanya user data 0 yang ini. Terus menggunakan fungsi long term prediction. Jadi untuk kesimpulannya ini, bagian ini tuh dari program mengintegrasikan input dari pengguna, prediksi menggunakan model naive Bayes dan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil prediksi dan kondisi cuaca yang dimasukkan pengguna. Setelah mencetak hasil prediksinya, program juga memberikan rekomendasi untuk waktu berolahraga, jenis olahraga berdasarkan cuaca dan suhu, serta prediksi jangka panjang berdasarkan cuaca. Setelah penjelasan dari program yang telah saya buat, saya akan merunning program yang telah saya buat. Dan ini merupakan hasil output dari program yang saya buat. Seperti yang saya jelaskan, itu ada tampilan namanya tampilan kalimat awal. Selamat datang di program prediksi aktivitas berdasarkan cuaca, suhu, dan waktu. Masukkan kondisi cuaca saat ini, cuaca cerah, mendung, dan hujan. Nah, di sini saya akan memilih, misalnya saat ini cuacanya itu cerah. Enter. Dan ini dari programnya ini jalan. Jadi dari programnya ini jalan. Jadi kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Pengguna memasukkan sesuai dengan kondisinya, suhu saat ini. Misalnya saat ini tuh sedang sejuk. Dan akan menampilkan menampilkan pertanyaan seperti waktunya. Waktunya ini pengguna memasukkan kondisi saat ini, misalnya pagi, pada saat pagi, misalnya pagi, kita tuliskan. Jadi hasil prediksinya itu Anda memasukkan kondisi cuaca. Nah, cuacanya ini cerah, suhunya sejuk, dan waktunya juga pagi. Prediksinya tidak perlu olahraga, probabilitas perlu olahraganya sekitar 0,41 dan probabilitas atau tidak perlu olahraganya 0,59. Untuk rekomendasi waktu berolahraga berdasarkan kalender, pagi adalah waktu yang baik untuk berolahraga sebelum memulai hari. Rekomendasi jenis olahraga, coba hiking atau trekking di pegunungan untuk menikmati udara segar. Prediksi jangka panjang, prediksi cuaca cerahnya itu untuk beberapa hari ke depan, cocok untuk beraktivitas luar ruangan. Terus rekomendasi olahraganya itu berenang di kolam renang terbuka. Nah, kalau misalnya coba kita running lagi, misalnya di sini masukkan hujan. Di sini saya akan mengetes dari program yang saya buat. Kalau misalnya memasukkan data yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan, seperti suhu nih, sejuk, sedang, dan panas. Nah, saya masukkan ini adalah dingin. Nah, di sini tuh tidak terbaca karena
datanya ini tidak valid karena yang dimasukkan tuh hanya sejuk, sedang, atau panas. Jadi kita program ini akan mengulang kembali pertanyaannya. Jadi kita harus pilih salah satu dari dalam kurung ini. Kita bisa pilih tadi kan hujan, jadi suhunya ini sedang. Nah, jadi terbaca. Setelah itu saya masukkan misalnya malam. Dia tidak akan terbaca lagi. Dia akan memberitahukan pesan bahwa itu tidak valid. Jadi harus memasukkan pagi, siang, atau sore. Jadi kita masukkan itu saat sore. Dan hasilnya ini diprediksi sudah terbaca bahwa Anda memasukkan kondisi cuaca hujan, suhu sedang, waktu sore. Prediksi perlu olahraga, probabilitas perlu olahraganya 0,76, probabilitas atau tidak perlu olahraganya itu 0,24. Baik, cukup begitu saja dari penjelasan presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.